Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Noraini, NIM 1401421-293 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernafasan pada manusia. Sebelumnya, saya juga berterima kasih kepada Ibu Dr. Anda Sri Sulistiorini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPA. Pengertian pernafasan. Pernafasan adalah sebuah proses yang terjadi secara otomatis di dalam tubuh manusia. Bahkan ketika kita tertidur sekalipun, pernafasan dibedakan menjadi dua, yaitu pernafasan luar dan pernafasan dalam. Pernafasan luar adalah di mana terjadinya pertukaran udara di dalam alveolus dengan darah yang berada di dalam kapiler. Sedangkan pernafasan dalam adalah di mana terjadinya pernafasan antara darah yang ada di dalam kapiler dengan semua sel-sel yang ada di dalam tubuh. Fungsi sistem pernafasan pada manusia ini, yang pertama adalah menghirup dan menghembuskan udara atau bernafas. Yang kedua, terjadinya pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Yang ketiga, terjadinya pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Yang keempat adalah dapat menciptakan suara. Organ dan bagian sistem pernafasan. Yang pertama, rongga hidung. Udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. Di dalam rongga hidung yang berselaput ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Yang kedua, ada tenggorokan. Fungsi utama tenggorokan adalah menyediakan saluran untuk udara masuk dan juga keluar. Di tenggorokan juga ada pita suara yang berguna untuk menghasilkan suara. Yang ketiga, ada trakea atau batang tenggorokan. Dinding tenggorokan sangat tipis dan kaku dan ada di dalam rongga bersilia. Silia ini memiliki fungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk melalui saluran pernafasan. Kemudian yang keempat ada laring atau pangkal tenggorokan. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat keluar masuknya udara dan juga tempat mengeluarkan suara. Kemudian yang kelima ada bronkus. Fungsi dari cabang batang tenggorokan adalah menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dari dan menuju paru-paru. Yang terakhir, paru-paru. Paru-paru ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Paru-paru bagian kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus saja. Proses pernafasan pada manusia. Yang pertama ada pernafasan dada. Jika otot-otot pada tulang rusuk luar mengalami kontraksi, tulang rusuk akan terangkat sehingga volume di dada menjadi lebih besar. Hal ini akan menyebabkan tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih kecil. Karena tekanan udara yang di dalam rongga dada mengecil akan menyebabkan aliran udara masuk dari luar tubuh ke dalam tubuh. Proses ini disebut dengan inspirasi. Apabila kontraksi dari otot dalam tulang rusuk dan tulang rusuk kembali pada posisi semula, maka akan menyebabkan tekanan udara di dalam tubuh menjadi bertambah. Hal ini akan menimbulkan udara di dalam paru-paru tertekan pada rongga dada sehingga aliran udara akan terdorong keluar tubuh. Proses inilah yang disebut dengan ekspirasi. Kemudian yang kedua ada pernafasan perut. Proses ekspirasi pernafasan perut terjadi jika otot diafragma menjadi rileks dan otot-otot yang ada di dinding perut menjadi kontraksi. Hal ini akan menyebabkan bagian dalam rongga perut menjadi terdesak ke arah diafragma, sehingga hal tersebut menyebabkan posisi diafragma menjadi cekung ke arah rongga dada. Ketika bernafas dengan diafragma atau pernafasan perut, akan mendorong pertukaran oksigen lebih maksimal dibanding pernafasan dada. Tidak heran bahwa pernafasan perut akan memperlambat detak jantung dan bisa menurunkan tekanan darah. Ada penyakit yang dapat mengganggu sistem pernafasan ini. Yang pertama ada influenza. Saat flu, hidung dipenuhi lendir sehingga dapat mengganggu pernafasan.
Yang kedua ada emfisema, yaitu disebabkan karena kebiasaan merokok, polusi udara, dan polusi asap rokok. Yang ketiga TBC, penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis menyerang paru-paru. Yang keempat ada asma, penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran pernafasan yang disebabkan alergi terhadap debu, bulu, dan lain sebagainya. Yang kelima ada rangitis. Rangitis ini adalah peradangan yang terjadi dalam pangkal tenggorokan karena disebabkan oleh bakteri atau jamur. Cara menjaga sistem pernafasan agar tetap terjaga dengan baik ada 4 hal, yaitu yang pertama hindari merokok, yang kedua berolahraga, yang ketiga hindari paparan polusi, dan yang terakhir keempat ada menghindari dari infeksi. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.